Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan kami saudara dalam kabar baik, kabar sehat, sukacita, diberkati dan menjadi berkat. Pada malam hari ini kita akan sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Kita akan sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bergabung dari awal sampai akhir. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk juga boleh membagikan live streaming kita pada malam hari ini. Bagikan di Facebook Saudara, di grup Facebook, di WA, Instagram Messenger dan di seluruh media sosial Saudara. Bagikan sebanyak-banyaknya supaya Saudara dan saya boleh menikmati berkat firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Demikian juga dengan keluarga kita, teman dan sahabat-sahabat kita, kiranya mereka boleh dijamah Tuhan lewat mesbah doa kita pada malam hari ini. Adapun tema yang akan kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini adalah menjaga keutuhan keluarga. Kita akan belajar tentang menjaga keutuhan keluarga, karena doa dan harapan kami seluruh keluarga kita boleh tetap utuh, tetap terjaga dengan baik satu dengan yang lain, tidak ada lagi perceraian, tidak ada lagi perpisahan di tengah-tengah keluarga. Saya harap Bapak Ibu boleh mengikuti dari awal sampai akhir dan bagikan kepada keluargamu. Dan saya yakin mesbah doa malam hari ini akan menjawab banyak pertanyaan tentang bagaimana cara supaya suami bertobat atau istri bertobat atau anak-anak bertobat, berubah. Itu akan terjawab di dalam renungan firman Tuhan nanti. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengikuti dari awal dan kami yakin firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kita. Terima kasih saudara yang baru bergabung dan salam kenal bagi Bapak Ibu yang baru bergabung juga. Ya, terima kasih yang sudah membagikan. Semoga saudara yang baru bergabung sudah mengikuti halaman Facebook ini dengan klik sukai dan mengikuti, sehingga setiap kita ada live Bapak Ibu sudah menerima pemberitahuan. Saudara sudah menerima pemberitahuan sehingga saudara tidak susah payah lagi untuk menemukan akun kita, sehingga saudara dengan mudah dapat beribadah bersama-sama dengan kita. Sekalipun online, tetapi saudaraku, Tuhan hadir di tempat di mana kita sedang bersekutu. Yang penting hadir di tengah-tengah kita bukan manusia yang memberitakan tentang Tuhan, tetapi yang paling penting adalah Tuhan yang hadir dan kita mengalami Tuhan. Oleh sebab itu, bangun jam doamu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, saudaraku, tidak cukup hanya saudara mendengarkan, tapi saudara harus ikut aktif dalam bernyanyi, dalam memuji, dalam menyembah. Saat saudara ikut bernyanyi, saudara ikut menyembah, saat itulah Roh Kudus bekerja menjamah hati kita, mengubah hidup kita untuk lebih lagi mengalami Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita akan bersama-sama berdoa. Ora basakata kaya ralaba ya ralaba, sikana bata kaya naba ya ralaba ya naba sika. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini, untuk malam ini. Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur tangan kanan-Mu yang menopang kami, tangan kanan-Mu yang menolong kami. Ampunilah segala dosa kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Berkati kami dalam mesbah doa malam hari ini. Lawatan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kami. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami diubah oleh firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Oh, terima kasih Tuhan.
seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan Namamu selalu, sama lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sama-sama ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, namamu selalu. Semua lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekian bayarala 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 bo. Haleluya.
Kuasamu mengalir, hadiratmu penuhi kami, Roh Kudus bekerja menjamah kami, lewatanmu mengalir, pekerjaan ajaib, pekerjaan besar terjadi malam ini. Pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap keluarga, umatmu dipulihkan, keluarga diubah menjadi bagi kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tinggikanlah Tuhan dengan segenap hatimu. Mari Bapak Ibu Saudara responi hadirat Tuhan, responi kebaikan Tuhan, sambut Dia. Sembahkan ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku. Angkat tanganmu, katakan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Akui dia, katakan Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah
kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap langkahku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ibu, angkat tanganmu, katakan kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Oh, Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mengasihimu, mengasihimu memuliakan. Oh, Bapa dan Rajaku, mari sembah Dia. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, mengasihimu memuliakan. Bapa, Bapa dan Rajaku, mengasihimu, mengasihimu memuliakanmu, mengasihimu, mengasihimu angkat tangan, katakan mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Syaralaba yaralaba yaralaba.
terpujilah selamanya sampai akhir ku memujimu. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir. Terpujilah, oh, sampai akhir, sampai akhir memujimu. Amin. Terpujilah sampai akhir, sampai akhir memujimu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus selamanya. Terpujilah menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu Bapa. Kudus, kuduslah Tuhan, ajaib, ajaiblah Tuhan selamanya. Glory,
kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Oh, lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu ubah hidupku seturut dengan kasih-Mu. Ini doa kami. Oh, hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Oh, hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah hati kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Hangatkanlah
Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan adalah jawaban atas segala persoalan pergumulan kita. Kasih Tuhan adalah jawaban atas segala pergumulan yang kita hadapi. Kasih Tuhan adalah jawaban atas setiap keluarga rumah tangga yang sedang diambang kehancuran. Kasih Tuhan juga adalah jawaban atas masa depan. Mari saudara, lembutkan hatimu hari ini dan katakan, Tuhan, aku buka hatiku, aku sambut kasih-Mu. Ini hatiku milik-Mu, kasih-Mu yang kiranya memenuhi hatiku saat ini. Buka hatimu dan undang kasih Tuhan menjamah. Ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Kami perlu kasih-Mu, kami perlu jawaban-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Segala-galanya, kasih-Mu jawaban-Mu. haleluya. Jangan pergi dari kami Tuhan, jangan tinggalkan kami. Haleluya. Terima kasih buat malam ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat malam ini Roh Kudus. Lembutkan hati kami untuk siap menerima firman. Lembutkan hati kami untuk siap diubah oleh firman. Ora basa kata kaya nabasyana ba. Ora bata kaya nabasyana bayara labala. Ora la baba baba sakata kaya la baba baba baba. Sikina nabata kaya la labala. Aku berdoa, kasih-Mu menjamah hati kami bagi malam ini. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Roh Kudus menggugah hati kami. Sebab Tuhan segalanya. Kami mau taat seperti yang Tuhan mau. Kami mau hidup seperti firman Tuhan. Malam ini pulihkan setiap keluarga kami. Kuatkan hubungan antara suami dan istri. Pulihkan hubungan antara suami istri, anak dengan orang tua. Pulihkan hubungan antara Tuhan dengan hamba. In Jesus name, in Jesus name. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan memulihkan setiap hubungan keluarga malam ini. Jama 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 jama. Roh Kudus jama 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 Kasih-Mu pulihkan jama setiap hati. Pulihkan setiap keluarga. bahkan Suami mengampuni istri, istri mengampuni suami. In Jesus name. Tidak ada lagi yang mengeraskan hati, tidak ada lagi yang mempertahankan ego. Dipulihkan malam ini. Jamah hati kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai dengan kuasa otoritas ilahi, hikmat pewahyuan, kemuliaan-Mu melingkupi pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu bersyukur dan siap memberitakan firman-Mu, dan hamba-Mu berjanji tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Lewat pemberitaan firman malam ini, biarlah keluarga dipulihkan. Tidak ada lagi perceraian, tidak lagi pertengkaran. Tapi kalaupun terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, tetap sekali lagi dipulihkan dengan kasih yang dari surga. Di
Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Apapun pekerjaan setan iblis, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya pada malam hari ini? Doa harapan kami saudara dalam kabar baik, kabar sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Saudaraku, kita sudah menyembah Tuhan, ya. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Itu sebabnya saudara yang mengikuti ibadah online, penting saudara mengikuti dari awal untuk bersama-sama bersekutu memuji menyembah Tuhan. Penting saudara mulai dari awal engkau boleh ikut menyembah Tuhan. Makanya bagi saudara yang belum menyukai halaman Facebook kita, supaya saudara sukai dan ikuti, sehingga setiap kali dari awal kita sudah sampaikan mulai mesbah doa, Bapak Ibu sudah menerima pemberitahuan, sehingga dari awal Bapak Ibu sudah bisa mengikuti ibadah mesbah doa. Mesbah artinya dikhususkan bagi Tuhan, tempat untuk korban dikhususkan bagi Tuhan. Mesbah doa, kita berdoa memberikan waktu khusus untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya inti dari kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Istri kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhanlah, maka kita juga mau melayani. Karena kita punya hubungan dengan Tuhanlah, maka kita juga mau boleh mentaati kebenaran firman Tuhan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhanlah, maka kita juga akan berjuang untuk mempertahankan kebenaran. Oleh sebab itu, jikalau seorang Kristen mengaku Kristen tetapi tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka saya sebut dia Kristen yang malang, saudara. Kenapa dia malang? Dia mengaku punya Tuhan tetapi tidak mengalami Tuhan. Dia mengaku punya Tuhan tetapi tidak menikmati pribadi Tuhan di dalam doa-doa pribadinya. Tapi saya yakin dan percaya, saudara yang sudah mengikuti mesbah doa kita, saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Saudaraku, mohon maaf apabila saudara bisa mengirimkan kesaksian-kesaksian, tapi tidak semua bisa kami post. Jujur, sekarang ini, saudaraku, kita sudah mulai kewalahan untuk melihat untuk kesaksian-kesaksian yang terjadi. Mungkin beberapa pun yang bisa kami bagikan, Bapak Ibu semoga tidak kecewa yang kesaksiannya tidak dibagikan. Saudara, saya percaya Bapak Ibu bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Itu juga akan menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mempermuliakan namanya lewat kehidupan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berharap malam hari ini Bapak Ibu dapat merenungkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Karena kami rindu setiap saudara yang boleh mengikuti mesbah doa ini, baik yang live maupun yang nanti offline atau ya siaran ulangnya, Bapak Ibu semua keluarganya dipulihkan. Keluarganya utuh. Ada amin saudara. Saya rindu keluarga saudara utuh dan semua satu keluarga boleh melayani Tuhan. Siapa yang rindu di antara saudara, kamu melihat suamimu dan anak-anakmu sama-sama melayani Tuhan. Saudara bisa melihat istrimu dan anak-anakmu sama-sama melayani Tuhan. Atau saudara bisa melihat orang tuamu juga bersama-sama dengan saudara melayani Tuhan. Nah, saudaraku, pentingnya menjaga keutuhan keluarga. Di akhir zaman ini, bahkan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan menerima konseling saudaraku lewat telepon dan meminta doa. Ada banyak persoalan-persoalan yang minta didoakan adalah pemulihan daripada keluarga. Entahkah istrinya yang salah menyeleweng, entahkah suaminya, entahkah juga hubungan anak dengan orang tua. Saudaraku, intinya keluarga yang bermasalah ada banyak sekarang ini. Dan itu bukan keluarga yang non-Kristen, tetapi itu orang Kristen. Bahkan tidak jarang saudaraku itu terjadi juga di antara keluarga yang sudah menyebut diri pelayan Tuhan. Dan doa kerinduan kami, saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu merindukan biar keluarga Kristen dipulihkan. Dan saya berdoa kiranya keluarga yang dipulihkan itu termasuk di dalamnya adalah keluarga saudara sendiri. Rumah tangga yang sudah lama berpisah, saya rindu kembali dipulihkan. Ada anggur baru, ada Roh Kudus yang kembali memulihkan hubungan suami istri. Saudara yang rindu, dengarkan firman Tuhan ini baik-baik malam hari ini. Karena saudaraku begini, ada banyak yang meminta doa supaya keluarganya dipulihkan. Tapi saya pikir
Tidak cukup hanya didoakan, kita harus ajar memberikan pengertian firman Tuhan. Saudara, tidak cukup hanya didoakan untuk keluargamu dipulihkan, tapi saudara dan saya perlu diajar kebenaran firman Tuhan tentang keluarga. Bagaimana supaya keluarga itu dapat dipulihkan. Bagaimana supaya keluarga itu kembali dapat bersatu. Antara suami dan istri, bagaimana tugas tanggung jawab antara anak dan tuan dan hamba, apa yang harus kita kerjakan. Masing-masing kita akan belajar pada malam hari ini. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, Efesus 3 ayat yang ke-18 ya. Ibu Gembala akan bantu membacakan, dan malam ini mohon maaf Bapak Ibu tidak ada doa syafaat ya. Jikalau ada permohonan doa langsung kita terima di nomor WA 0878 8252 0227. Kami menyambut untuk topik doa permohonan doa di WA 0878 8252 0227. Ya, Ibu Gembala silakan bacakan Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Efesus 3 ayat 18. Iya. Coba. Oh bukan, Kolose 3 ayat 18. Kolose 3 ayat 18. Mohon maaf Bapak Ibu, Kolose 3 ayat 18. Nanti kita baru ke Efesus di pasal yang kelima. Ya. Kolose 3 ya. Hai istri-istri, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, bagaimana supaya kita dapat menjaga keutuhan rumah tangga? Masing-masing kita harus melihat dulu malam hari ini apa tugasnya istri, apa tugasnya suami, apa tugasnya anak, apa tugasnya orang tua ataupun bapak, apa tugasnya jikalau itu antara tuan dengan hamba. Saudara, masing-masing kita akan belajar, semoga waktu kita cukup, dan kami rindu saudara setelah mendengar firman ini, malam hari ini saudara praktek. Saya mau setiap keluarga Bapak Ibu semuanya dipulihkan. Ada sukacita di tengah-tengah keluarga. Ada rasa kebahagiaan jikalau antara keluarga suami dan istri berkumpul. Saya berharap jangan sampai istri stres kalau suaminya ada di rumah sepanjang hari. Jangan sampai suami juga stres jikalau dia ketemu istrinya di rumah sepanjang hari. Ini repot. Ya, tapi saya rindu jikalau saudara satu keluarga bertemu bersama-sama di rumah, itu ada rasa sukacita. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Kita belajar yang pertama, tugas istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara yang menjadi istri, ya kaum Hawa, tugasmu dalam keluarga, dalam menjaga keutuhan keluarga ialah tunduk kepada suami. Tunduk bukan asal nunduk begini atau ngangguk-ngangguk. Tapi tunduk artinya sikap hati, responmu terhadap suamimu, terhadap ya kepala rumah tanggamu bagaimana? Ada orang tunduk tapi nunduk-nanduk. Seperti kerbau dia nunduk tapi akhirnya nanduk. Kambing dia nunduk tapi nanduk. Nah, ini berbeda. Tunduk kepada suami artinya hormat dan menghargai. Saya ingatkan ibu-ibu, jangan sampai engkau sendiri mempermalukan suamimu di depan orang lain. Kadang-kadang saya itu saudaraku yang merasa gemas dengan ibu-ibu yang berani berkata, misalnya datang, ini Pak suamiku ini bodoh kali nih Pak, nggak tahu apa-apa ini, cuma makan tidur aja kerjanya ini, makanya Pak nasihati dulu. Kalau kau ada begitu ibu-ibu, bertobatlah. Kamu sendiri tidak menghargai suamimu. Kamu sendiri mempermalukan dia. Tapi bagaimana Pak kalau nyatanya begitu? Kalaupun dia begitu, kamu tidak punya hak mempermalukan dia. Tugasmu adalah menolong dia. Kamu tunduk menghargai dia. Istri itu tunduk bukan nanduk. Istri itu menjadi penolong tiang doa, bukan perongrong. Apalagi jadi tukang gonggong. Kenapa banyak suami tidak betah di rumah? Habis di rumah dari pagi sampai sore istrinya menggonggong. Tapi saya yakin itu bukan istri-istri yang sedang dengarkan khotbah ini. Itu istri-istri di luar sana yang tidak mau dengar firman. Kalau yang dengar firman malam ini, harapan saya baik-baik semua. Yang setuju katakan amin.
Ibu-ibu sabar ya, nanti kaum bapak akan dapat giliran. Sekarang ibu-ibu dulu yang akan kita ajar dengan firman ya. Kaum bapak tolong jangan melarikan diri dari live. Nanti akan ada masanya kaum bapak dapat pengajaran dari firman Tuhan. Ya, sekarang ibu-ibu dulu. Jadi ibu-ibu tunduk kepada suami. Jangan sampai engkau mempermalukan suamimu di depan umum lagi. Jangan pula kamu istri tapi kamu yang menjelek-jelekkan suamimu kepada keluargamu, bahkan kepada keluarganya. Tiap hari kamu lapor kekurangan suamimu kepada keluarga-keluarga. Ya saudaraku, orang lain sekali dengar kejelekan dari pasangan kita, dia ingat seumur hidupnya. Kamu tahu nggak suaminya siapa itu? Wah, kata istrinya mah dia begini. Padahal menurut kita waktu itu karena curhat, jengkel, kita cerita. Ternyata sama orang lain itu dicatat. Dan susah hapusnya. Akan diingat. Nah ibu-ibu, saya mau tanya, maukah engkau tunduk kepada suamimu? Jawabannya harus mau. Mau tidak mau harus. Karena ini perintah firman. Coba kita lihat Efesus pasal 5 ayat 22. Ini masih tentang istri, nanti kita bahas tentang suami. Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suami. Lagi-lagi diingatkan, ayat yang lain berbicara sama. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Wow, ternyata tunduknya istri kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Terus. Karena suami adalah kepala istri. Nah, suami itu adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kalau istri mempermalukan suami, dia mempermalukan kepalanya sendiri. Berarti dia ikut malu atau tidak? Ikut juga malu. Jadi kalau istri merendahkan suami, berarti dia merendahkan kepala sendiri. Berarti dia merendahkan diri sendiri. Jadi kalau istri tukang tanduk kepada suami, jikalau istri adalah golongan DKI, ya suaminya dibuat golongan DKI, di bawah ketiak istri, berarti dia juga mempermalukan diri sendiri. Karena suami adalah kepala istri. Jadi kalau istri mencoba menggonggong suami sendiri, berarti dia menggonggong kepala sendiri. Makanya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, gak ada untungnya suami istri sebenarnya berantem. Gak ada piala, gak ada piagam, gak ada hadiah uang tunai bagi suami istri yang menang berantem. Dan ibu-ibu sadari bahwa suamimu itu adalah kepala istri. Ini makanya penting sebelum menikah ada konseling pranikah. Sebelum menikah anak-anak harus diajar. Jangan sampai engkau pilih itu sekarang tapi sebulan kemudian kamu nyesal. Karena barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar tambah. Suami atau istri yang sudah kamu pilih tidak dapat ditukar tambah. Kalau rusak bengkelin sendiri. Enggak bisa, ini udah agak buruk Pak. Sudah saya pakai 20 tahun. Sekarang dia udah agak berbeda, tidak seperti dulu lagi. Tukar tambah aja, kagak bisa. Kalau bahasanya teman saya, yang ada itulah dipotik-otik katanya. Yang ada itulah dicukup-cukupkan. Disyukuri kalau bahasa rohaninya. Istri, sadarlah engkau bahwa suamimu adalah kepala. Suami adalah kepala istri, terus sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Iya, terus Dialah yang menyelamatkan tubuh. Iya, 24. Karena itu, iya, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, ini yang kadang-kadang istri-istri yang gak terima. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri. Ibu-ibu perhatikan ini baik-baik, harus tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Gak boleh milih-milih loh. Dalam segala sesuatu. Berarti kalau tidak tunduk, berarti kamu udah melanggar firman.
Tapi saya ingatkan, segala sesuatu ini maksudnya yang sesuai dengan firman. Jikalau suami memerintahkan ayo pergi ke dukun, ayo pergi ke pesugihan, ya kalau kamu tidak setuju, tidak mengikuti, kamu tidak salah di hadapan Tuhan. Tapi kalau hanya masalah, ambilkan dulu nasi, buatlah begini, kamu pergi dulu ke sana, jam sekian kamu belanja, kamu pulang jam 10 ya, jangan kelamaan. Kamu tidak bisa tunduk kepada suami, kamu melawan. Gak akan ada berkat bagi seorang istri yang suka melawan suaminya. Siapa yuk yang hari-hari ini sering lawan suaminya? Di sini ada yang senyum-senyum Bapak Ibu. Siapa yang suka membantah suaminya? Padahal yang dibilangin suaminya betul. Tapi suka membantah. Alkitab berkata tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Yang bapak-bapak senang ini. Kalau mungkin ada di situ istrinya, "Ma, nanti dulu kamu masak, dengarkan dulu nih khotbah." Haleluya. Padahal sebentar lagi giliran suami yang kena. Ayo Bapak Ibu, kalau selama ini kamu tidak tunduk, kamu tidak menghormati suamimu, berubahlah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak jikalau suami kita tidak bertobat? 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 3 ayat 1. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1, kita lihat. Demikian juga kamu. Demikian juga kamu. Hai istri-istri. Hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka. Nah perhatikan, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Yang tidak bertobat, yang tidak taat kepada firman, sukanya kelaput wak, sukanya main judi, sukanya membuat keonaran. Ada di antara suami yang tidak taat kepada firman, apa yang harus kita lakukan? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ternyata ibu-ibu untuk memenangkan suami yang tidak bertobat lewat kelakuan. Makanya semakin cerewet engkau, semakin susah suamimu bertobat. Haleluya. Semakin cerewet engkau, semakin suka ngomel, semakin susah suamimu bertobat. Jelas sekali Alkitab berkata, suami yang tidak bertobat itu akan dimenangkan oleh istrinya tanpa kelakuan istrinya tanpa perkataan. Kenapa Alkitab tahu ini? Tulis begini, karena Alkitab udah tahu. Biasanya ibu-ibu suka ngomel di rumah. Tapi saya berdoa, saudara berkata, tapi itu bukan saya Pak. Saya mah istri yang tidak suka ngomel. Aha. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Jikalau ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan. Jadi ternyata yang membuat suamimu bertobat bukan karena pintarnya kamu khotbahin dia, bukan karena panjangnya omelanmu, bukan karena bagusnya kata-katamu. Tetapi suami yang tidak bertobat itu akan dimenangkan, akan berubah, akan menjadi baik dan takut akan Tuhan jikalau mereka melihat kelakuan istrinya. Ayat 2, lanjut. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jika mereka melihat murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi suami yang tidak bertobat akan berubah jika melihat istrinya hidupnya saleh, murni. Terus, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nah ternyata memenangkan suami supaya bertobat bukan dengan perhiasan lahiriah, dengan rambut yang dikepang-kepang. Bukan kamu kurang cantik, bukan kamu kurang langsing, walaupun itu perlu, walaupun cantik itu perlu. Tetapi kalau mau memenangkan suami, bukan itu penentunya.
Ada orang, biar cantik aku dilihat suamiku. Biar cantik, dia jumba 5 jam 1 hari. Ya 1, 2, 1, 2. Tapi suaminya minta kopi, dicerewetin. Gak berubah itu suami. Baru minta kopi aja kau udah marah-marah. Emang gak punya tangan ya? Gak lihat aku lagi olahraga. Kalau aku juga olahraga biar langsing, biar cantik untuk kamu juga. Halo ibu-ibu. Jikalau ada suamimu yang tidak bertobat, mereka akan dimenangkan tanpa perkataan oleh kelakuan istrinya yang murni dan saleh. Perhiasanmu gak usah menjadi perhiasan lahiriah. Bukan ini tidak penting, tapi bukan ini yang ditonjolkan. Kira-kira seperti itu maksud firman Tuhan. Janganlah dengan mengepang-ngepang rambut, janganlah memakai perhiasan emas dengan memakai pakaian yang indah-indah. Bukan berarti memakai emas, mengepang rambut gak boleh. Kadang-kadang ini juga disalah mengerti. Ya, kadang-kadang ini juga disalah artikan. Perhiasannya jadi yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Ini menunjukkan bahwa jikalau kamu ingin melihat keutuhan rumah tangga itu, jangan fokus dengan hal yang fisik. Terus coba dilanjut. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Iya, jadi saudaraku, perhiasan yang lebih diutamakan itu adalah batiniah, rohnya, hatinya yang baik, karakternya yang baik, lemah lembut, sabar, rajin, bijaksana. Kalau istri mah rajin, bijaksana, suami mah senang di rumah. Kalau istri mah rajin, suka memasak, suami mah gak akan pergi makan ke warung. Dia bilang, rugi aku kalau tidak makan masakan istriku. Mantap kan? Jangan pula istri karena masakanmu kurang garam dibilang suami, "Ma, masakanmu kurang garam." Cuma komentar aja, kamu tahu, cuma kritik. Gak tahu kau bahwa aku sudah capek ke pasar bikin ini, langsung kamu komentari pula begitu. Ya udah, mulai besok kamu aja yang masak. Halo ibu-ibu. Kalau dibilang kurang garam, iya ya, makasih ya Pak sudah diingatkan. Doain ya supaya bisa buat lagi yang lebih enak buat Bapak. Itu baru mantap, paten. Itu suami akan berubah omongannya. Sebenarnya sih udah mulai pas sih sebenarnya. Kurang cuma dikit. Tapi kalau ya ini udah enak juga sih. Biasanya suami begitu. Ayat yang ke-5. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Iya. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Iya. Mereka tunduk kepada suaminya. Perempuan yang menaruh harapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sekalipun gajimu lebih banyak daripada suamimu, sekalipun jabatanmu lebih tinggi daripada suamimu, sekalipun kau lebih pintar ngomong daripada suamimu, dengar baik, kamu harus tetap hormat, tunduk, dan menjadikan dia sebagai kepala dalam rumah tangga. Jangan kamu yang mengambil alih roda keluarga. Banyak ibu-ibu tidak menghormati suaminya karena penghasilannya lebih tinggi. Udahlah, diamlah kau. Uangmu juga berapa rupanya yang bisa menghasilkan. Uang punya yang lebih banyak mempertahankan rumah tangga ini. Yang ibu-ibu begitu, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku, perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ayat yang ke-6. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham. Taat kepada Abraham. Dan menamai dia tuannya. Dan menamai suaminya Tuan. Saudara, teladan yang diberikan Alkitab, ketundukan seorang istri terhadap suami, yaitu Sarah. Saking tunduknya Sarah terhadap Abraham suaminya, dia sampai memanggil suaminya Abraham Tuan. Jadi kalau mungkin si Sarah kasih kopi kepada Abraham, ini kopinya tuanku, wah begitulah kira-kira. Karena Sarah menamai Abraham itu tuannya. Jadi ibu-ibu,
kamu itu punya peran penting dalam keluarga. Utuhnya keluarga sangat punya peran penting dari seorang istri. Amin. Saudaraku, nanti baca sendiri di Amsal pasal yang ke-31 dari ayat yang ke-10. Bagaimana sih sikap seorang istri yang takut akan Tuhan, istri yang bijaksana. Saya ketika membaca Amsal 31 ayat 10 sampai habis ini, ketika kami membaca sebagai full timer waktu itu, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya, kami teriak bersama, saya. Jadi itu perkataan iman, berharap mendapat istri yang cakap. Kira-kira yang sekarang bagaimana Pak, istri yang cakap? Enggak, cakap, pasti cakap Bapak Ibu. Apalagi ikut melayani begini, oh mantap, itu cakap itu. Tapi kalau sempat suaminya pelayanan dia keluyuran, itu enggak cakap. Haleluya. Saudaraku, istri yang cakap itu saudara, kalau saudara baca dalam Amsal 31 ayat 10 sampai habis, itu istri yang baik, yang rajin, ya, yang mengenali suaminya dari jarak jauh. Artinya apa? Dia tahu persis suaminya maunya apa. Kalau dalam hal makan, dalam hal pelayanan, dalam berpakaian, pokoknya dia tahu persis. Jadi istri yang baik itu bijaksana, rajin, ya, manajemennya bagus. Istri itu, ibu itu harus pintar mengatur, ya, manajemen dalam keluarga, mengatur kalau misalnya sampai ada karyawan, ada pembantu, harus bisa diatur semua, membagikan pekerjaannya. Dan istri yang baik itu dia suka bangun pagi, bos. Jangan sampai kamu istri tapi lebih duluan suamimu bangun daripada kau. Macam manalah pula kalau keluarga begitu. Suami sudah bangun jam 5, kamu bangun jam 7. Suami sudah berangkat kerja, kamu masih ngorok. Saudara baca di Amsal 31, istri yang cakap itu dia bangun, bahkan lebih dahulu bangun daripada semua para pegawainya. Ketika anak-anaknya bangun dan suaminya bangun, mereka menyebutnya dia berbahagia. Perhatikan saudaraku, ya, di ayat yang ke-27 Amsal 10 ayat 31. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Makanan kemalasan berarti tidak ada yang basi-basi makanan, dia pintar mengatur segala sesuatu. Ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Wah. Jadi istri yang akan dipuji-puji itu bukan hanya istri yang cantik. Karena kemolekan adalah bohong, kecantikan sia-sia. Istri cantik tapi malas, langsung tiba-tiba seperti kuntilanak itu di mata suaminya. Istri cantik, ya, tapi dia suka cerewet, suka melawan, cemberut lagi. Aduh. Itu langsung berubah jadi Izebel itu di depan mata suaminya, kayak kuntilanak katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi saya berdoa, saudara yang dengar firman malam ini, istri-istri yang baik semuanya. Jadi ibu-ibu, pertanyaan saya, sudah bangun pagi belum? Kalau kamu belum bangun pagi, kamu masih kurang cakap. Walaupun sudah cantik, tapi harus bangun pagi. Nah, jadi belajar ya. Bangun pagi, suamimu bangun sudah siap kopinya. Suamimu bangun sudah siap teh manisnya, ataupun roti, ataupun sarapannya. Bahkan jikalau kamu sempat, suamimu bangun sudah kamu siapkan pakaiannya berangkat kerja. Enak banget Pak, kamu mau menjaga keutuhan keluarga atau tidak? Jangan keburu dia pergi nanti sama yang lain, kamu menyesal. Walaupun ini bukan jadi alasan ya bagi bapak-bapak, tunggu sebentar lagi. Ini enggak jadi alasan bagi bapak-bapak untuk pergi. Ya, jadi itu dulu buat istri-istri. Harus rajin, bijaksana, pintar mengatur keuangan, mengatur tugas dalam keluarga, suka bangun pagi, dan tingkah lakunya saleh, tidak suka ngomel. Ya, beda ngomel, beda menasihati, beda mengajari. Ngomel itu bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut berbeda dengan mengajari, mengasih tahu yang benar, itu berbeda. Anak salah dikasih tahu itu berbeda dengan ngomel. Ngasih tahu itu dikasih tahu begini, nggak boleh begini. Tapi kalau ngomel, bila begini, gini, kukukah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya berdoa, saudara menjadi istri yang takut akan Tuhan. Amin. Sekarang suami.
Kita lihat Kolose 3 ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Iya. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, suami-suami, sekarang giliran Anda yang terkena kepada firman. Termasuk juga saya yang berkhutbah. Karena kita sama di mata firman. Haleluya. Istri-istri bilang, hore, selamat. Haleluya. Sekarang kita lihat. Sebenarnya untuk istri masih panjang lagi saudaraku, tapi next time akan kita bahas lagi. Semoga saudara siap-siap. Suatu saat Tuhan gerakkan, kita belajar lagi tentang menjaga keutuhan keluarga. Poin istri masih kulit-kulitnya yang kita bahas, belum lebih dalam lagi. Ya, suatu saat lebih dalam lagi saudara. Suami-suami, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, yang harus saudara lakukan adalah kasihilah istrimu. Kasihi, jangan tinjui. Kasihi dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Bapak-bapak, kalau kamu preman, bukan sama istri kamu jagoan. Bapak-bapak, jangan berlaku kasar. Berlaku kasar bukan hanya harus dipukul pakai tangan baru kasar. Enggak juga. Dari omongan juga bisa kasar. Jadi suami-suami harus mengasihi istri. Bukti kamu mengasihi istri, kamu tidak berlaku kasar terhadap dia. Tidak kasar omonganmu. Bahkan jangan sampai kau lalu tangan terhadap istri. Ini suami. Coba kita lihat lagi Efesus 5 ayat 25. Kita lihat terhadap suami. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Iya. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, teladan mengasihi istri adalah Kristus mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus mengasihi jemaat? Dia rela menyerahkan diri untuk keselamatan jemaat. Jadi suami, kamu harus rela mengorbankan diri untuk keselamatan istrimu. Jangan sampai kamu enak-enak makan di tempat permainanmu, di tempat kamu melakukan hobi atau kumpul dengan teman-temanmu. Kamu enak main-main, kamu menyalurkan hobi, tapi uang untuk ke rumah, uang belanja tidak kamu kasih. Kamu disebut suami yang tidak bertanggung jawab. Modelmu begitu, kamu minta istrimu tunduk. Susah juga Pak. Tapi ini nggak jadi alasan buat istri untuk tidak tunduk ya. Tadi untuk tunduk itu tanpa syarat. Nah ini buat firman bagi kepada laki-laki. Supaya juga sadar sebagai suami. Jangan hanya memaksa istri untuk tunduk, tapi kamu tidak bertanggung jawab. Suami-suami janganlah berlaku kasar, dan teladan untuk mengasihi istri itu adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Terus dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Terus supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, kekudusan suatu keluarga, kemenangan satu keluarga sebenarnya itu ada di pundak suami. Suami sebagai kepala. Jikalau suami laki-laki berfungsi dengan baik, saya yakin rumah tangga itu akan terjaga dengan baik. Karena seperti Kristus yang menyerahkan dirinya untuk jemaat, untuk menguduskannya dan menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman. Demikianlah juga suami harus dapat menuntun keluarganya untuk hidup kudus di dalam Tuhan, untuk boleh limpah dengan firman, disucikan dengan firman. Makanya jangan sampai suami tidak ngerti firman. Kamu sebagai seorang bapak, tapi satu ayat pun tidak kau hafal. Kalaupun hafal, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Cuma itu pula yang kau hafal. Kalau ibadah, ya ibulah yang ibadah. Kalau berdoa, ayo doa. Ya mamalah yang doa. Mamalah yang doa. Jangan pula berdoa saja suami nggak bisa.
Pak, masih dengar khotbahnya enggak Pak? Bapak sebagai suami harus menjadi teladan dalam mengikut Tuhan. Jangan pura-pura dengarkan yang lain ya Pak, pas lagi begini khotbahnya. Gimana Pak? Udah lebih banyak belum jam doanya daripada istri? Jangan bilang urusan yang rohani itu bagian istri, urusan kerja baru Bapak. Enggak. Seperti Kristus jadi teladan, menguduskan, menyucikan. Demikian juga kita kaum Bapak ini. Jadi kalau ada ibadah satu keluarga, kaum Bapak harus bisa memimpin ibadah. Jadi kalau kaum Bapak ini yang dengar khotbah ini tidak bisa memimpin ibadah rumah tangga, bertobatlah kau. Dengarkanlah terus mesbah doa supaya kamu mengerti kebenaran firman Tuhan. Ada amin? Haleluya. Saya harap bapak-bapak tidak tersinggung dengar khotbah ini. Tapi berubah kalaupun dia tidak seperti itu. Oh, Pak Pius masih dengar katanya. Mantap, mantap, mantap. Haleluya. Coba dilanjut ayat 28. Ya. Demikian juga suami. Demikian juga suami Harus mengasihi istrinya. Perhatikan, suami harus, wajib ya. Mau istrimu sudah sebesar drum sekarang, dulunya dia langsing seperti gitar Spanyol, sekarang sudah seperti bas beton, ya, sudah seperti drum, harus mengasihi Pak. Dulunya dia rambutnya itu terurus, sekarang bangun pagi nggak pernah terkena sisir, harus mengasihi Pak. Ada amin? Bapak-bapak? Jadi suami harus mengasihi istrinya. Terus? Sama seperti tubuhnya sendiri. Nah, sama seperti tubuhnya sendiri. Terus? Siapa yang mengasihi istrinya, Ya. mengasihi dirinya sendiri. Nah, terus 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya Tidak sendiri, ada orang yang membenci tubuhnya, tetapi mengasuhnya tapi mengasuhnya, dan merawatinya, merawatnya. sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ternyata suami kepada istri itu harus seperti mengasuh, harus seperti merawatnya, dan mengasihinya seperti tubuhnya sendiri. Tapi tentang ayat ini, saya pernah dengar ada seseorang yang berkata, kasihilah istrimu melebihi tubuhmu sendiri. Itu biasanya yang ngomong adalah ibu-ibu. Kenapa? Seperti perkataan orang, biasanya pangkat ibu-ibu lebih tinggi daripada suaminya. Jadi termasuk juga kalau suaminya pendeta mengerti firman, biasanya ibu pendeta jauh lebih mengerti. Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu seperti tubuhmu sendiri. Tapi ibu pendeta bisa berkata, hai suami, kasihilah istrimu melebihi tubuhmu sendiri. Haleluya saudaraku. Tapi sebenarnya kalau dikaitkan ke atasnya masih bisa juga sih. Suami itu harus rela menyerahkan dirinya demi istrinya. Saudara, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita itu sebagai suami harus seperti merawat sama istri. Memang kalau istri agak bermanja-manja, kita harus lebih sabar ya. Saya pun terkena di sini. Ini saya masih kurang lebih sabar ini untuk merawat ini. Kadang-kadang kalau sudah manja-manja begitu, as dulu. Nah, biasanya gitu. Tapi dengar firman ini, harus merawatnya. Namanya merawat saudaraku. Aduh, ibu-ibu senang ini. Waduh, suamiku harus dengar ini. Aduh, haleluya. Jadi bapak-bapak, memang ibu-ibu itu ya harus dirawat lah. Namanya merawat itu butuh perawatan itu ya ibu-ibu ya. Jadi kita kaum bapak harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa bekerja. Supaya biaya perawatan istri juga bisa. Haleluya, amin saudaraku. Tapi ibu-ibu kalau uang lagi susah jangan paksa pula biaya perawatan. Ya ibu-ibu jangan kesempatan ini pasang kuat-kuat di dekat telinga suami pula kuat malam ini. Haleluya. Ntar kaum bapak protes lagi demo kepada saya. Udah bapak tahu ini zaman COVID bilang lagi harus merawat istri. Lihatlah istri-istri sekarang minta biaya perawatan ke salon padahal beras di rumah tidak ada. Nah, ibu-ibu harus bijaksana. Tadi ingat ibu-ibu itu penolong, jangan perongrong. Udah lagi susah kamu gonggong lagi, macam mana lah pula. Haleluya saudaraku. Ya itu buat
suami-suami di ayat yang ke-31, ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya Ya. dan ibunya Ya. dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini yang tidak boleh dilupakan kaum bapak. Ketika kita sudah menikah, istri kita lebih penting daripada ayah ibu kita sendiri. Ada banyak rumah tangga hancur karena kaum bapak salah mengutamakan. Bahkan kalau sampai saudara memberikan uang gajimu dikelola sama orang tuamu, sementara istrimu tidak kamu kasih kebutuhan keluarga, kamu salah, Pak. Laki-laki harus meninggalkan ayahnya atau ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya kamu harus lebih mengutamakan istrimu daripada orang tuamu sendiri. Bukan berarti kita mengabaikan mereka. Kita harus hormat, kita harus respect, tetapi ingat, istrimu sudah lebih dekat bagimu sekarang. Ada yang komen harus romantis lah Pak. Ya saya romantis, tapi romantis menurut saya. Haleluya. Kaum bapak, kita harus rela meninggalkan itu. Jikalau kamu belum rela meninggalkan ayahmu dan ibumu, bersatu dengan istrimu, jangan kamu menikah. Tapi gimana Pak, udah terlanjur menikah? Berarti kamu ikutilah jalur yang benar. Jangan tambah lagi kesalahan-kesalahan. Kita lihat lagi 1 Petrus 3 ayat 7 untuk kaum bapak ini. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, Ya. yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Yang bilang istri butuh perawatan ini adalah ibu-ibu. Saya berharap sih bapak-bapak yang bilang begitu ya. Betul Pak, istri butuh perawatan. Ya, harusnya bapak-bapak yang mengakui itu ya. Bukan ibu-ibu ya. Karena kalau ibu-ibu yang mengaku katanya memang maunya lo dari dulu begitu, kata suamimu nanti. Jadi saya berharap firman ini jangan dipakai untuk saling menyerang. Firman itu untuk diri sendiri. Suami, jangan pakai perkataan firman yang menuntut istri. Tapi kamu pakai firman untuk menuntut dirimu sendiri. Demikian juga istri-istri pakai firman untuk menuntut dirimu. Jangan pakai firman menuntut suamimu. Karena tadi jelas tanpa perkataan akan dimenangkan oleh kelakuan yang saleh. Dan yang terakhir untuk suami, hiduplah bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang pintar. Makanya suami-suami itu nggak boleh bodoh. Suami itu harus senang belajar, harus limpah dengan ilmu. Makanya biar istrimu juga menghormati engkau, bapak-bapak, sebagai suami, kamu harus pintar, suka belajar. Makanya waktunya jangan habis main game, waktunya jangan habis untuk mancing, belajar, baca pengetahuan, baca firman, ya baca semua motivator-motivator, dengarkan buku-buku yang penting yang membangun. Saudara harus limpah dengan ilmu. Itu kaum bapak. Maka di Alkitab katakan demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Terlebih lagi suami itu harus limpah dengan firman. Karena tadi pagi kita belajar, orang yang berlimpah dengan firman itu akan penuh dengan kebijaksanaan. Bahkan untuk menjadi bijaksana, Alkitab mencatat dia harus mencari Tuhan seperti mencari harta yang terpendam. Jangan pula sebagai suami dikit-dikit ditanya, ah nggak tahu, mama kan yang lebih tahu. Ya lama-lama istrimu juga bilang, udahlah bapak nggak tahu apa-apa, katanya pula. Kan repot saudaraku. Jadi seimbang. Ini biar seimbang, suami dan istri diperlengkapi. Nah ini udah 8:30. Kayaknya untuk anak, bapak, tuan dan hamba, kita harus lanjut di hari-hari yang akan datang. Tapi ini dulu, suami dan istri harus bersamaan dengan suami juga sebagai bapak. Coba kita lihat dulu Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat yang keempat. Efesus 6 ayatnya yang keempat.
Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Iya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Iya. Saudara-saudara, ada banyak anak juga tidak menghormati bapak ataupun ayahnya ataupun orang tuanya karena orang tuanya tidak menjadi teladan. Bahkan dikatakan bapak-bapak itu sampai membangkitkan amarah di dalam hati anak-anaknya. Ada banyak kaum bapak, dia tidak hidup menjadi teladan, justru sikap hidupnya membuat bangkit amarah, dendam dari hati anaknya. Ada banyak anak yang dendam terhadap ayahnya karena apa? Dilihat ayahnya suka pukulin orang tuanya atau mamanya. Sehingga dari kecil anaknya udah tawar hati, dia bercita-cita kalau aku besar sempat kulihat bapak pukul mama, ku hajar dia. Nah, ini kaum bapak harus waspada nih. Janganlah bangkitkan tawar hati, ya. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Di dalam tadi di dalam kitab Kolose dikatakan janganlah bangkitkan tawar hati, ya. Tawar hati terhadap anak-anakmu. Saudara-saudara, kaum bapak ini kita harus belajar dalam hal ini. Jangan sampai sikap kita membuat tawar hati anak-anak kita sendiri. Jangan sampai kekerasan hati. Ada kaum bapak yang omongannya kasar sehingga anak-anak kalau dengerin dia udah nggak mau tahu. Ya, coba kita lihat Kolose 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Akhir zaman ini ada banyak anak-anak yang tawar hati dengan orang tuanya. Tawar hati dengan bapaknya. Kenapa? Bapaknya ngomongnya kasar. Masa anak sendiri disebut dengan nama kebun binatang. Dengan nama-nama binatang. Anak sendiri ketika salah dihajar habis-habisan. Melebihi batas yang sewajarnya. Dan ketika bapaknya salah, tidak pernah meminta maaf. Bapak-bapak, supaya anakmu jangan tawar hati kepadamu. Saya sampaikan malam ini, bahkan juga orang tua, ibu juga bisa ini. Engkau harus meminta maaf kepada anakmu atas kesalahan yang kau lakukan. Jangan anggap itu merendahkan martabatmu sebagai orang tua. Enggak, justru itu menjadi teladan yang baik. Saya rindu orang tua meminta maaf kepada anaknya ketika dia tahu salah. Contoh, ada keluarga mungkin suaminya ini dulunya kaum bapak ini adalah suka selingkuh atau tidak bertanggung jawab. Lari sekian lama. Setelah sekian lama dia sadar, dia berubah, dia berbalik. Tetapi tidak menyelesaikan hubungan ini dengan anak-anaknya. Ada banyak anak tetap kecewa walaupun bapaknya sudah balik ke rumah. Bilang gak respect. Udahlah. Suka-suka dialah. Nah, supaya keadaan seperti ini bisa dipulihkan. Kaum bapak ataupun ibu, kamu harus minta maaf. Akui kesalahanmu dan tunjukkan perubahan. Supaya anak-anakmu jangan tawar hati. Kembali lagi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 4 dikatakan tadi, kaum bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kembali lagi orang tua harus penuh dengan firman. Bapak-bapak di sini bukan lagi menunjuk kepada satu pribadi seorang ayah saja, tapi bisa juga termasuk istri karena istri sebagai penolong suami. Dua menjadi satu. Ini sudah menunjuk kepada hubungan orang tua dengan anak. Ya, khususnya kembali kepada bapak. Ya, kita itu sebagai orang tua harus limpah dengan firman. Kita harus mampu mendidik mereka dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi jikalau anakmu itu bandel, jikalau anakmu itu susah diatur, itu berarti kamu gagal mengajarkan mereka takut akan Tuhan. Gak usah bilang, gak tahu pak ini anak bandel semua. Gak tahu kenapa begini. Simple, berarti dari kecil kamu gak ajar mereka takut akan Tuhan. Makanya jikalau ya masih mungkin ini orang tua, ajar anak-anakmu takut akan Tuhan dari kecil.
Walaupun ini bisa saja nggak menjadi salah satu tolak ukur yang 100%. Tapi biasanya anak itu tidak baik ataupun menjadi bandal karena orang tua gagal mendidik dia. Walaupun ada case tertentu anaknya yang susah diatur. Tapi itu sangat jarang. Tapi kalau biasanya orang tua dapat jadi teladan, anak-anak itu akan ikut teladan orang tuanya. Makanya dalam dunia pendidikan selalu dikatakan keluarga adalah guru yang paling utama dalam keberhasilan seorang anak. Entahkah itu belajar dan lain sebagainya. Makanya dalam rumah tangga firman Tuhan harus diajarkan. Itu pentingnya mesbah keluarga. Supaya keluargamu utuh, saudara harus ada mesbah keluarga. Kalau suamimu sudah meninggal, kamu istri yang harus buat suatu perkumpulan. Ajar anak-anakmu kumpul dan belajar firman Tuhan, nyanyi bersama. Kasih firman Tuhan. Tiap-tiap hari. Itu penting. Jangan bilang gak ada waktu. Jangan tunggu hancur baru kamu mencari waktu. Kadang-kadang ketika dikasih tahu begini, alasannya sibuk pak, gak punya waktu. Tapi giliran sudah anaknya berandalan, ada yang sudah jatuh dalam narkoba, pergaulan bebas, baru kamu punya waktu cari Tuhan, cari minta doa ke sana kemari. Terlambat. Jangan tunggu susah dulu baru datang sama Tuhan. Ajar mereka dari kecil. Jangan cuma kamu dorong mereka secara akademis, tapi dorong mereka juga secara hidup terhubung dengan Tuhan. Saudara, menjaga keutuhan keluarga ini penting. Ke depan anak-anak kita harus ajar. Dan saudara, yang sebagai anak kamu harus hormat sama orang tua dan taat sama orang tua. Kita nggak sempat buka ayatnya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin Selasa depan kita akan belajar, ya. Selasa depan atau mungkin Sabtu kita belajar tentang menjaga keutuhan keluarga. Saya rindu keluarga kita dipulihkan. Sampai di sini dulu, kita sambung di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semoga saudara terberkati dengan firman Tuhan malam hari ini, ya. Saudara diberkati, saudara diberikan banyak pengertian. Harapan kami sih begitu, ya. Dan kalau masih belum puas, ya kami berdoa Roh Kudus menerjemahkan firman-Nya lebih dahsyat lagi. Bagikan sebanyak-banyaknya live streaming ini. Ya kalau saudara rindu melihat banyak keluarga Kristen dipulihkan, bagikan sebanyak-banyaknya dan ajar mereka untuk hidup dalam Tuhan. Nah, jadi bagi keluarga-keluarga yang mungkin bercerai, berpisah sementara waktu, kamu harus mulai berubah dulu. Kamu berubah dulu. Dan doakan suamimu untuk dijamah Tuhan juga supaya dirubah. Sehingga ketika kalian ketemu, mereka juga bisa melihat, suamimu atau istrimu juga bisa melihat bahwa engkau sudah berubah di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, keluarga yang sekalipun sudah bertahun sudah berpisah, pasti masih dapat dipulihkan. Itu terjadi dalam pelayanan kita. Ada satu keluarga, ya, sudah bertahun mereka berpisah tempat tinggal, tidak mau cakapan, tapi kita ajar, kita kasih firman, dan puji Tuhan sekarang keluarga itu dapat dipulihkan. Ada beberapa keluarga yang mengalaminya, dan sebab itu ya saudara harus berubah terlebih dahulu. Saudara yang rindu rumah tangga kamu dipulihkan, suami atau istrimu kembali lagi bersama-sama dengan kau, kamu harus lebih dahulu berubah, bertobat. Dengan tugas suami ataupun tugas istri yang tadi, saudara harus praktik mulai sekarang. Dan mulai kamu doakan suamimu juga dijamah Tuhan. Saya yakin, ya, suamimu atau istrimu dijamah Tuhan. Saya yakin hati manusia di tangan Tuhan. Tuhan bisa jamah dia untuk kembali bersama-sama, kembali dengan saudara, dipulihkan dalam keluarga yang berbahagia, takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Di kami Kaulah segalanya. Saudaraku, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita rindu keluarga-keluarga
Sama-sama melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sama-sama katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, nyanyikan pujian ini dengan sungguh dari hatimu dan katakan, Tuhan, ini kerinduanku. Biar keluargaku melayani Tuhan, biar keluargaku bersatu, biar keluargaku mengasihi Tuhan. Saudara, angkat tanganmu, berdoa bagi keluargamu malam ini. Minta anggur baru, minta kasih Yesus menjamah hatimu. Engkau mungkin terluka dengan kata-kata kasar dari suami atau pasangan. Engkau mungkin terluka karena hidupmu selama ini begitu menyakitkan oleh karena pasangan. Tetapi malam ini, jika engkau rindu melihat pemulihan, engkau harus menunjukkan kasih yang seperti Kristus ajarkan. Lepaskan pengampunan dan terima dia kembali apa adanya. Dan tunjukkan pertobatan di dalam Tuhan. Rindukan ini kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, pulihkan keluargaku. Dan katakan, Tuhan, jamah hatiku supaya aku juga menjadi seperti yang Tuhan mau. Jika engkau seorang ibu, katakan, supaya aku menjadi istri yang takut akan Tuhan, yang tunduk kepada suami, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang bijaksana, yang rajin, yang saleh. Tapi jika engkau sebagai suami berdoa, katakan, Tuhan, perlengkapi aku dengan kekuatan supaya aku juga dapat mengimplementasikan kasih Kristus kepada istri dan keluarga. Penuhi aku dengan firman, ajar aku supaya aku menjadi teladan. Aku penuh dengan kebijaksanaan. Aku dapat mendidik keluargaku untuk takut akan Tuhan. Bukan dengan kekuatan yang daripada-Mu, tapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan, banyaklah berdoa. Jikalau engkau belum melihat pemulihan dalam keluargamu, mari menangislah, rindukanlah Roh Kudus menjamah keluargamu. Kepadamu
Katakan, Tuhan Yesus, aku rindu melihat pemulihan keluargaku. Aku rindu melihat pemulihan rumah tanggaku. Ampuni kesalahanku selama ini. Kalau aku bersalah melakukan tugas menjaga keutuhan keluarga. Tapi malam ini aku mau berubah, Tuhan. Tapi malam ini kami mau berubah, Tuhan. Kami mau mempertahankan keutuhan keluarga. Haleluya. Teruskan berdoa. Saudara, untuk mempertahankan keluarga tetap butuh pengorbanan. Tidak gampang. Butuh korban. Bukan cuma korban waktu, tapi lebih lagi korban perasaan. Saudara harus siap mengorbankan segala sesuatu untuk keluargamu bertahan di hadapan Tuhan. Tangisi saat ini. Minta saat ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Malam ini aku berdoa, baharui setiap hati, sehingga kembali dapat melakukan tugasnya. Yang sebagai istri dapat melakukan tugas seorang istri, yang sebagai suami dapat melakukan tugas seorang suami, yang sebagai orang tua dapat melakukan tugas sebagai orang tua, dan sebagai anak-anak dapat menghormati orang tuanya, dapat menerima orang tuanya. Aku berdoa, Roh Kudus menjamah setiap hati kita malam ini, sehingga kita dibaharui menjadi seperti yang Tuhan mau, sehingga keluarga kita kembali dimenangkan, keluarga kita kembali dipulihkan. Malam ini terjadi pemulihan keluarga, pemulihan rumah tangga. Bangun mesbah doa keluargamu. Siapa saja yang mau, kalau belum semua mau anggota keluargamu, siapa yang mau, mulai bangun mesbah doa keluargamu setiap hari, supaya keluargamu tetap utuh, tetap terjaga di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Hamba-Mu berdoa, seluruh keluarga kami dipulihkan. Orang tua, istri, suami, anak-anak dipulihkan, diberkati, kembali mengasihi, bersatu dengan yang lain. Tidak ada lagi keluarga yang hancur, tidak ada lagi keluarga yang bercerai, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi tawar hati terhadap Bapa, tidak ada lagi bapak-bapak yang kasar terhadap istri, yang kasar terhadap anak-anak, yang tidak dapat melakukan fungsi sebagai imam tugas kepada anggota keluarganya. Semuanya dipulihkan. Ubahlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Ubahlah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan seluruh hasil daripada pemberitaan firman Tuhan untuk pekerjaannya mengubah hati umat-Mu dalam kuasa Roh Kudus. Hamba dan keluarga istri juga Tuhan berkati, di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Engkau telah dengar firman, lakukanlah itu. Jagalah keutuhan keluargamu. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau, menguatkan engkau untuk tetap mempertahankan keutuhan keluargamu di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Saya tahu mungkin masih ada saudara yang tergerak untuk berdoa. Lanjutkan terus berdoa bagi keluargamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beristirahat. Saya rindu keluargamu dipulihkan. Jikalau nanti ke depan saudara ada keluarganya yang dipulihkan, setelah engkau diberkati lewat kerenungan firman Tuhan ini, kirimkan kesaksian saudara supaya menjadi berkat bagi yang lainnya. Selamat malam, sampai jumpa Mesbah 2 besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.